Tadi lihat ya demo-demo ya, matilah Arab, matilah Muhammad. Orang Israel sudah tahu Muhammad sudah mati ya. Terus emang kenapa kalau Muhammad sudah mati? Masalah nuklir di Iran, saudara ya. Ini benar-benar Israel, saya rasa kok Israel memang tidak akan ragu-ragu. Saya sudah pernah nulis ya, pasti akan diambil alih. Ya, apakah akan merusak Masjid Al-Aqsa? Nggak perlu. Karena kalaupun Israel akan membangun bait suci, tidak perlu merusak Al-Aqsa, saudara. Karena Al-Aqsa itu dibangun di atas halaman bait suci yang dibangun oleh Herodes. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Luar biasa yang di TikTok, yang di Zoom dan di YouTube. Ya, luar biasa tema kita hari ini adalah Israel akan kuasai Yerusalem. Ya, pasti saudara ya, karena sejak 3.500 tahun yang lalu, dan justru itulah ya yang menjadi puncak peradaban Israel, yaitu Yerusalem. Jadi mau tidak mau pasti Israel akan ambil alih Yerusalem seperti yang sudah diramalkan oleh Nabi 26 3 tahun yang lalu ya. Pasti akan diambil alih ya. Dan di dalam buku saya juga saya sudah tulis ya tahun 2015 ya, buku saya Khilafah Terakhir ya. Anda yang belum punya bukunya silakan beli, hampir habis ya, tinggal dikit bukunya ya, cuma tinggal berapa tuh? Tinggal dikit ya. Tahu dah itu yang ngurusin soal si Marcel. Saya sudah pernah nulis ya, pasti akan diambil alih. Ya, apakah akan merusak Masjid Al-Aqsa? Nggak perlu. Karena kalaupun Israel akan membangun bait suci, tidak perlu merusak Al-Aqsa, saudara. Karena Al-Aqsa itu dibangun di atas halaman bait suci yang dibangun oleh Herodes. Ya, bukan bait suci Ezra Nehemia, tapi halamannya Herodes. Jadi nggak ada hubungannya, dan orang-orang Islam kegeeran, dia pikir itu akan dirusak. Nggak ada hubungannya, saudara, karena itu bait sucinya. Selama di dalam Masjid Al-Aqsa itu nggak ada patungnya, nggak apa-apa buat orang Israel. Jadi saya akan bikin, kalaupun dia mau bikin rumah ibadah, ya bait suci yang ketiga, walaupun saya tidak percaya, saya akan bikin. Ya, dan yang bikin adalah pasti akan dibikin lapangan, tapi bukan bait suci, tetapi semacam sinagog besar aja. Ya, tetapi yang tidak akan dilakukan adalah merubuhkan Al-Aqsa. Nggak mungkin. Israel itu nggak barbar kayak si Tayyip Erdogan itu ya, si Cecep Erdogan itu ya, goblok itu. Apa gereja dibikin masjid kan kurang ajar. Israel itu nggak begitu ya. Ya Peter, thank you well Peter. Ya, thank you well. Oke, thank you well. Nggak akan begitu, saudara, cara kerjanya Israel itu ya. Jadi nggak akan. Jadi bait suci itu nggak akan dirubuhkan. Mengapa? Ya buat apa dirubuhkan? Tetapi Yerusalem akan diambil alih. Udah pasti itu, sudah pasti akan diambil alih Yerusalem itu. Ya. Nah, jadi saya setuju. Memang harus diambil alih, itu kan punya Israel memang. Oh, menghina, loh, itu kan memang punya Israel, bukan punya orang Palestina. Kamu nggak usah ribut, saudara. Saya dukung ya, Nabi 26 memberikan restu kepada Israel untuk mengambil alih masjid Yerusalem dan Masjidil Al-Aqsa. Kamu pikir orang Israel nggak ada yang Islam? IDF itu kan banyak yang Islam juga, ya. Jadi apakah akan meruntuhkan Al-Aqsa? Nggak. Nanti Israel itu akan perang urusan Sinai, saudara. Lihat nih. Nanti terjadi perang dunia itu, salah satu pemicunya adalah urusan Sinai yang di tanah Arab. Galatia 4 ayat 25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Anda ikut ke Israel bersama dengan saya tanggal 29 Juni sampai tanggal 10 Juli. Anda akan pergi dengan saya. Kita akan lihat ya dari seberang, karena kita nggak bisa masuk. Kita akan lihat dari seberang di Pihahirot, Sinai yang di tanah Arab itu. Ya, bukan kita akan pergi ke Sinai Peninsula, tetapi kita akan melihat Sinai yang di tanah Arab. Bukan cuma Sinai palsu yang di Mount Catherine ya. Tapi kita akan lihat Sinai yang di tanah Arab. Itu sudah saya tulis juga di dalam buku saya tahun 2015. Ya sudah lama ya. Nah, tadi lihat ya demo-demo ya, matilah Arab, matilah Muhammad. Orang Israel sudah tahu Muhammad sudah mati ya. Terus emang kenapa kalau Muhammad sudah mati?
Kamu sudah mati kan, terus kamu yang menista agama orang Indonesia memang ini geblek ya. Ya, matilah Arab, matilah Muhammad sudah mati, memang Muhammad sudah mati. Ya, Abraham juga sudah mati, Musa juga sudah mati. Lalu masalahnya di mana? Ya kan, karena kalian berjihad atas nama Muhammad, makanya orang Israel ini kan bilang matilah Muhammad ya kan, matilah Arab, matilah Muhammad sudah mati, memang sudah mati. Ya, hari itu terjadi ya untuk merebut Al-Quds ya, makanya judulnya kita ini adalah pawai rakyat Israel, matilah Arab, Muhammad sudah mati. Ya, dan masalah nuklir di Iran, saudara ya, ini benar-benar Israel, saya rasa kok Israel memang tidak akan ragu-ragu. Ya, benar-benar. Nah, tadi ada seruan dari salah satu senator Partai Republik ya, dibom aja, dinuklir aja. Ya nggak salah juga. Lalu ini pembunuhan anak-anak lah, berapa banyak orang Israel yang dibunuhin tanpa pemberitahuan. Sementara Israel kalau mau ngebom pasti kasih pemberitahuan. Cuma kan orang-orangnya aja yang nggak mau pergi kan, karena diancam sama Hamas nggak boleh pergi. Ya, itu memang terus didiamin aja begitu. Maunya kan gitu, lalu di framing, oh Israel sebenarnya sudah kalah lama, karena strategi perangnya Hamas itu seperti perang Vietnam, seperti orang Vietnam. Beda banget saudara ya, beda banget. Perang Vietnam itu Amerika benar-benar kalah, tidak ada wilayah yang berhasil diambil alih sama Amerika. Tapi dengan Hamas ini, Israel itu sudah menang, lawan Hamas. Hamas itu sudah kalah lama, cuman dablek, nggak mau melepaskan sandaranya. Dan memang sengaja, ya sampai mungkin Hamas itu mungkin orang udah nggak banyak orangnya ya. Terus dibom sama Israel, katanya playing victim ya, bahwa katanya Israel membunuh anak-anak. Padahal kan dipasang, sudah disuruh pergi, nggak mau. Salah sendiri, ya kan? Kalau misalnya ada pengumuman dilarang masuk, pagar bertegangan tinggi, lalu Anda tetap masuk. Apakah salahnya perusahaan, saudara? Dilarang masuk, pagar bertegangan tinggi, lalu Anda masuk nekat nyebrang, mati, saudara. Apakah perusahaan yang salah? Ya, yang salah kan orangnya yang nakal, sudah ada tulisannya, sudah peringatannya, dan itu bukan propertinya dia. Sudah dibilang, sudah dikasih peringatan, kamu suruh pergi, kamu mau dibom, kamu mau tetap di sana ya kan? Kalau ada mati kan salahnya kamu. Ya, nah itulah yang terjadi. Ya, otaknya itu memang nggak dipakai. Ya, otaknya orang Islam ini memang nggak dipakai. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian terjadi terjadi playing victim yang lain. Hari ini Donald Trump ngotot ya, tidak boleh terima mahasiswa asing di Harvard, dan banyak sekali berita-berita yang lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi pertama ini mungkin biar Pak Permesta dulu ya, saya sambil nanti persiapan masak. Pak Permesta silakan. Seperti biasa Permesta, saya lagi mau beres-beres juga. Saya tetap monitor, jangan keluar dari topik ya. Kita fokus ke sini teman-teman yang lain. Pak Permesta sudah jadi co-host. Pak Andi sudah jadi co-host sekarang. Permesta, lanjut dulu masuk, Permesta. Ya kan, fokus ya saudara ya, jangan kemana-mana ya semuanya ya. Pak Permesta tolong dibantu, nanti kalau ini bantu nyalain Pak Teddy ya, supaya jangan kemana-mana. Kalau sudah menyimpang tolong ditegur Pak Teddy. Pak Teddy, mau mana nih? Pak Teddy, hilang nih Pak Teddy nih. Oke, lanjut dulu Pak Teddy, silakan. Ya, shalom. Nanti tetap monitor, saya masih di sini di kantor. Nanti monitor, kalau sampai ini nanti diingatkan supaya kembali ke topik kita ya Pak Teddy. Hari ini adalah Israel menguasai Yerusalem. Terima kasih Pak Teddy. Ini ya.